Ya Habibi ya Muhammad. Ya duduk tak situ dok. Yang tole-tolenya dibuka. Ya duduk di depan ini. Ya duduk. Ya. Bismillah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah di hari pertama bulan Rabiul Awal. Bulan yang mana disebut adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama menyebutkan bahwasanya seabdal-abdal bulan, nah seabdal-abdal hari itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan di hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh alam semesta itu bergembira. Malaikat gembira, para jin gembira, makhluk hidup, binatang-binatang juga gembira, sampai tumbuh-tumbuhan, semuanya isi alam semesta ini bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tentunya kita lebih gembira lagi dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ketika datangnya bulan Rabiul Awal, seluruh umatnya Nabi Muhammad mereka bersama-sama, bahu-membahu, bantu-membantu agar terwujudnya memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan man azama maulidin Nabi, siapa nang membesarkan, siapa nang mentakzimkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aujabat lahu syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini disebutkan wajib mendapat syafaatnya Nabi. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan orang yang mentaklimkan, mengagungkan, membesarkan peringatan Maulid Nabi, itu di sana terdapat satu, pembacaan Maulid Nabi, pembacaan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, menceritakan tentang akhlakul karimahnya, budi pekertinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ja'akum, telah datang kepada kalian, lawan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada suri tauladan. Nah, nang mana suri tauladan nang baik? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa nang mengharap ridha Allah. Jadi siapa saja yang mengharapkan keridhaan Allah, ada suri tauladannya. Suri tauladan nang baik itu ada kepada diri Nabi Muhammad. Maka suri tauladan ini, contoh nang baik ini, untuk mendapatkan keridhaan Allah, itu tidak lain adalah mengikuti
menteladani akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita bisa menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengetahui riwayat kehidupan Nabi Muhammad? Maka begitu penting dibacakan maulidnya Nabi Muhammad. Begitu penting dibacakan sirah kehidupan Nabi Muhammad. Yang mana tujuan itu semua untuk menjadikan uswah hasanah bagi kita dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Nabi kita menjadi seorang pemimpin? Ada contohnya. Bagaimana Nabi kita menjadi seorang pemimpin perang? Bagaimana Nabi kita menjadi seorang suami? Bagaimana Nabi kita menjadi kepala rumah tangga? Bagaimana Nabi kita menjadi seorang ayah yang menyayangi dan menjaga serta mendidik akan anak-anaknya? Semuanya ada contoh. Bagaimana Nabi berbisnis, bagaimana Nabi berdagang, bagaimana Nabi bercocok tanam, bagaimana Nabi menjadi pengembala, menjadi peternak, bagaimana Nabi menjadi seorang pemimpin di kalangan masyarakat, bagaimana sampai Nabi menjadi pemimpin di atas segala pemimpin, baik itu pemimpin para manusia dan pemimpin para jin. Maka Nabi kita disebut sebagai imamus sakalain, menjadi imamnya dua alam, alam jin dan alam manusia. Maka panutan daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama manusia dan jin, ikutannya, contohnya, suri tauladannya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang pengen mendapat keridhaan Allah, disuruh contoh akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa yang mengharap nantinya berjumpa dengan Allah, yang mana Allah akan senang kepadanya. Siapa yang hendak mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada contohnya, yaitu Nabi kita Muhammad. Maka kata Allah, perbanyaklah kalian berzikir kepadaku. Maka salah satu zikir kepada Allah adalah menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah nyatakan, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, kata Allah, man zakaraka faqad zakarani. Hai Muhammad, siapa yang menyebut akan engkau, siapa yang mengingat akan engkau, sungguh dia sama dengan mengingat aku. Siapa yang bersalawat kepada engkau, maka sungguh dia sama dengan berzikir kepadaku. Anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengingat akan Nabi Muhammad, kalau kita menyebut akan Nabi Muhammad, itu hakikatnya sama kita dengan berzikir kepada Allah. Maka salah satu amalan, salah satu bacaan, salah satu ibadah yang tidak ditolak oleh Allah, dipastikan ibadah ini diterima oleh Allah, itu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah memulai, bahasa Banjarnya Allah menghuluakan. Jadi ada amalan, ada perbuatan yang mana Allah lebih dahulu memulainya. Ada ibadah yang mana Allah mengawalinya. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ayo bayangkan ibu, bayangkan oleh kita, begitu mulianya Nabi kita Muhammad, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala, sang Khalik, sang pencipta alam semesta, Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pengurus sekalian alam. Nama urusi alam ini ya Allah. Allah Rabbul Alamin, sang pencipta makhluk, sang pencipta manusia, sang pencipta jin, sang pencipta malaikat, apa saja semuanya dicipta oleh Allah. Berarti semuanya milik Allah. Akan tetapi Allah mengajak. Siapa yang Allah ajak? Kalau pertama yang Allah ajak adalah malaikat. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Hai malaikat, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada kekasihku Muhammad. Baru Allah mengajak membawai. Lawan siapa nang Allah ajak? Siapa nang Allah bawai? Nang Allah bawai adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku nang beriman. Hai hamba-hambaku nang percaya lawan aku. Percaya dengan surgaku, percaya dengan yaumil akhirku, percaya dengan malaikatku, percaya dengan kitab-kitabku, percaya dengan rasul-rasulku, dan percaya dengan hari akhirku. Hei kalian manusia-manusia yang beriman kepadaku, yang beriman kepada rasulku, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawatlah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian ucapkanlah salam kepada kekasihku Muhammad. Kalau Allah mengajak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah ngajak malaikatnya, Allah ngajak orang yang beriman untuk bersalawat kepada nabinya, maka Allah pastikan akan menerima siapa saja yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Baik itu orang tua, anak-anak, siapa saja, apabila dia bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan terima. Oleh karena itu, momen seperti ini, nah waktu seperti ini, mentakzimkan maulid Nabi, membesarkan maulid Nabi, berkumpul bersama membaca maulid Nabi, bersalawat kepada Nabi, mengucap salam kepada Nabi, ini adalah amalan-amalan yang pasti diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengajak kita untuk bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini setiap hari, ya, bersalawatan itu setiap hari, rumah ke rumah memperingati maulid itu. Tidak mesti harus ada penceramahnya, ya. Yang penting ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik asfal asfiya. Saben hari 24 jam sekali. Hari ini di rumah ibu Bejo, besoknya di rumah ibu Waginah,
besok harinya nenek tukiem, besok Eruna kumpul semua sampai 30 hari. Nah, besok di rumah Bapak Kadir, ya. Hari ini di sekolahan, besok rumah Pak Kadir, bisa besoknya lagi di rumah Mbekal, besoknya lagi di rumah Ibu Mbekal, besoknya lagi di Kepala Kasun, kemana-mana aja ngumpul. Nah, bagus, maka kampung Banua akan menjadi adem, menjadi ayem. Anak-anaknya dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak nang soleh, anak nang pandai membaca Quran, anak-anak nang taat kepada Allah, anak-anak nang taat kepada Rasulnya, anak-anak nang taat kepada orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsanya. Coba lihat, kalau di kampung itu lah sering, bahkan setiap hari, minimal seminggu sekali di luar bulan Maulid, di luar bulan Rabiul Awal, seminggu sekali dibacakan Maulid dengan istiqamah, dengan kontinu. Lihat orang-orang yang ada di sekitar itu diberikan kedamaian, ketenangan, dimudahkan rezekinya, ditentramkan rumah tangganya, dimudahkan segala urusannya. Bahkan penyakitnya pun akan disembuhkan oleh Allah dengan kemuliaan berkat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa bisa demikian? Karena salawat tidak tertolak di sisi Allah. Salawat itu sebagai pendingin, salawat itu sebagai penggembira di dalam hati nang gundah. Coba lihat, saking mulianya Nabi kita Muhammad. Nah, anak-anakku sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah nggak kita menyaksikan ada kumpulan majelis salawat nang puluhan ribu, ratusan ribu di sana, di ketika pembacaan salawat kepada Nabi ada terjadi kerusuhan? Pernah nggak lihat? Pernah nggak? Ngumpul orang 100 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu, mereka bersalawat kepada Nabi. Nah, mereka membaca assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaika asfal asfiya. Mereka membaca ya Nabi salam alaika. Mereka membaca ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pernahkah di majelis itu terjadi perkelahian? Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap perkumpulan berapa ribu pun banyaknya, ketika nama Nabi Muhammad disebut di tempat itu, ketika di tempat itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka akan terpancar sinar cahaya ilahi di dalam hati orang yang bersalawat. Jadilah hati orang itu menjadi damai, menjadi tenang, menjadi tentram. Kalau hati sudah menjadi tenang, hati sudah menjadi tentram, ada nggak lagi permusuhan, ada nggak lagi kerusuhan di satu tempat itu. Makanya ulama, para kiai, para tuan guru itu tidak ada kekhawatiran sedikit pun akan terjadi hal-hal yang buruk di dalam majelis salawat, di dalam majelis bersalawat kepada Nabi. Semuanya rapi, semuanya tentram, semuanya damai. Itu karena apa? Karena disebut nama Nabi Muhammad. Maka membiasakan itu semua kita tanamkan dulu di dalam hati kita dan di dalam hati anak-anak kita, bahwasanya kita tidak akan mengenal Al-Quran, kita tidak akan tahu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita tidak akan bisa menghafal alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tidak akan menghafal qul huwallahu ahad. Kita tidak akan hafal qul a'udzu birabbil falaq. Kita tidak mengetahui qul a'udzu birabbin nas tanpa Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini. Ya atau tidak? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Untuk apa? Hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka Al-Quran itu menjadi huda,
menjadi petunjuk. Dan ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung, yang paling besar, yang bisa dibaca sampai hari ini. Siapa yang membaca Al-Quran maka hatinya akan tenang. Siapa yang membaca ayat-ayat Allah maka Allah akan terima amal itu tersebut. Jadi ada dua amalan yang diterima oleh Allah. Satu, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, membaca ayat-ayat Allah. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah dua kebaikan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kita melakukan khataman masa, khatam membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran amalan yang tidak akan tertolak di sisi Allah. Jadi kalau ibu baca Quran, anak-anak baca Quran, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tenang hati orang yang senang baca Quran, tentram rumah tangganya yang mana di rumahnya dibacakan Al-Quran. Bahagia hati ketika lidah pandai bersalawat kepada Nabi. Baca Quran, banyak bersalawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tenang hati, tentram hidup, banyakin bersalawat. Ada di rumah anak rewel, kada bisa diurus, nangis terus, macam-macam sudah. Nah, cara-cara dilakukan tetap aja rewel, tetap aja nangis, tetap aja nggak bisa diurus. Bacakan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Suami ngalih diurus, ya Habibi, ya arusal khafiqaini, ya Habib, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
tapi ada basalawat. Laki kada tapi di rumah basalawat. Tatap aja kada tadi di rumah jangan basalawar. Tadi. Mbah apalagi kalau tapi jual di rumah baik selawar aja lagi. Hari-hari udah di luar aja bisa lawati sudah jua, tatap aja babungas-bungas sudah jua, tatap aja. Nah, paham ini boleh. Bohongnya bilang salawat kada manjur, jangan basalah. Allah karim. Parut pina lapar basalah salawat. Duit tapi ada basalah salawat. Gawian kada ada basalah. Pina semingguan nih parai gawian. Setengah bulan lagi kada bagawi. Nganggur jadi rumah. Banyak di basalah. Utang kada dibayar orang basalawat. Nah, laki kada di rumah itu senjata terakhir gue. Artinya biar sudah bersalawat tetap aja masih di luar, jangan bersalawaran lagi sudah. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi pada siang ini di awal pertama ini merangsang sebenarnya bagi kita untuk senantiasa memperingati Maulid Nabi. Besok adakan lagi, besok adakan lagi, besok adakan lagi. Kadang mesti harus banyak. Ya cukup ngumpul 200-300 orang kan itu. Iwaknya daging itu nah. Barasnya baras. Unus. Makanannya kagak ini aja nah. Apa ngarannya nih? Nih apa? Lah, langsat. Itu salak. Nah, apalagi itu tuh anunya. Semangka kuning, semangka habang, semangka hijau. Nih tuh, macam-macam. Nah, itu aja makanannya kada mewah-mewah. Bila pinangali belikan Kentucky kan itu nah, sembang 4 sebungkus. Yang penting salawatan. Waduh, bahagianya hidup. Yang jelas yang paling bahagia yang kada tapi ada beras di rumah, juga tapi ada tajin sidin berangkat ke acara maulidan. Pacang dapat berkat kanyang parut. Nah itu ujar Nabi, siapa menganyakan parut saudaranya sesama muslim, Allah kada akan laparkan inya kaina di akhirat. Ayo, makanya jangan koler-koler memberi makan orang. Kada kawa memberi makan ayam barang, memberi makan daging. Mbah, iwa karing kada kawa jua. Nah, ayo itu karakan ayam kada kawa jua tu karakan daging. Nang mantah kada kawa nukar, masak nukar. Karakan bulan Maulid ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Apalagi nang kita beri makan anak-anak penuntut ilmu nih, orang-orang nang membaca Al-Quran. Siapa yang ngasih makan? Abah mamanya juga sekalinya bawakan. Nah mestinya kaina esok undang pulang. Anak-anak TPA sini ajak ke rumah. Yuk kita maulidan. Yuk kita salawatan, kita makanan. Makan apa? Makan nasi tumpeng. Apa-apa kan yang disediakan. Untuk membahagiakan hati anak-anak. Karena Nabi itu senang dengan kekanakan. Nabi itu menyebutkan dirinya sebagai Abul Yatama wal Masakin. Aku adalah bapaknya anak-anak yatim. Aku bapaknya orang-orang miskin. Nah, orang miskin itu dipanggil-panggil di bulan Maulid, disenangkan hati mereka.
yang kadada beisi kendaraan tukarakan kendaraan, yang kadada beisi rumah ulahkan rumah, yang kada bisi laki cariakan lakinya, yang kada bisi bini cariakan bininya, yang kada bisi anak ulahkan anak. Cariakan toh lah, artinya senangkan orang-orang susah. Tidak semua orang itu dijadikan Allah mapan hidupnya. Tidak semua seorang itu dijadikan oleh Allah cukup hidupnya. Ada saudara-saudara kita yang kelaparan, ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Kadang kita tidak bisa memprediksi saudara kita ini kekurangan atau tidak. Kadang kita susah sekarang memprediksinya. Kenapa? Karena jarang bergaul. Senang bergaulnya dengan HP. Nah, lihat artis kan. Kadang kelihatan lagi orang susah. Di kampung nggak tahu lagi siapa-siapa orang susah, kada tahu lagi. Susah dibedakan antara orang susah dengan orang kaya. Kadang-kadang kebalik. Ini kayaknya nih penampilannya kayak orang susah, tapi duit sidin banyak benar. Ada yang satu ini susah, tapi sulit dibedakan. Nah, dengan orang kaya susah, tapi penampilan kayak orang kaya. Nah, ini jadi masalah. Tapi kita karena sering berkumpul, sering berjamaah, kenal dengan tetangga kita, kenal dengan saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Maka Nabi kita itu sangat perhatian kepada orang-orang miskin, sangat perhatian kepada orang-orang susah, sangat senang dengan anak-anak, apalagi anak yatim, apalagi orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Itu seperti ibu yang ada tadi, siapa ibu sini yang pinggir jalan tuh, kasihkan wadeh, kasihkan banyak. Sudah mana sih den, mana? Nah, boleh kasih den. Nah, berjalan. Nah, tuh den berjalan tuh. Nah, ini tuh toh. Nah, beri makanan gini sini, duit kalau perlu beri juga. Mungkin saja kita tidak mengetahui bahwasanya orang-orang yang kayaknya kehidupannya susah itu punya derajat pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, mereka mengangkatkan tangan mereka, hati mereka bergumam, ya Allah, tambahkanlah rezeki orang ini, ya Allah, panjangkanlah umur orang ini, ya Allah, keluarkanlah masalah hidup orang ini, ya Allah, sugihkan orang ini. Kita nggak tahu siapa doanya yang dikabulkan oleh Allah. Maka oleh karena itu lah, karena sudah kamarian sudah harinya parut pina lapar, sudah bon pian napa buktinya lapar tau oleh ini habis tadi guru datang banyak. Coba ya guru keluar sebuti-butinya tadi lagi ada talinya aja. Guru kira cuma ninggali guru kan yang bagantung nenek. Kadang juga nah lewat guru-guru japai Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada nih dapat dengan napa salawatan, wah kalinya guru dapat talinya aja nah bojong mamanda. Nah ini tandanya kalau kita hendak dapat berkah. Nang kedua lah parut kita nih hendak dapat berkat barang napa tadi ciki-cikian wadai-wadaian ya kalau lah itu barang mengganja mun sampai jam 5 maka dia tahan cikian yang digantung tadi dimakan menggeruruk juga parut padih juga. Nah jadi jangan ngomong kopi dia kopi juga. Awak sudah hiram ya minum kopi pulang nah mah tambah. Jadi nang sadang-sadang aja. Nang penting ibu-ibu senang, anak-anak kita bahagia. Kita melihat anak-anak kita hataman Quran. Kitanya pun bersilaturahim sesama orang tua santri, orang tua murid, menjalin keakraban, sambung tali silaturahim. Karena ujar Nabi, siapa yang menyambung tali silaturahim, siapa yang sering berkumpul dengan kebaikan dalam kebaikan, maka Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan murahkan rezekinya, Allah berikan ketenangan di dalam rumah tangganya, Allah berikan ketenangan di dalam hati sanubarinya. Oleh karena itu sering-sering kita berkumpul seperti ini walaupun kada lawas, karena mun nyalawas benar kemungkinan guru nang bulik atau tian nang bulik betul. Nah karena wayahnya sudah lapar guru kawa bener anu apa mangarannya menyunyudahi, karena tadi guru kan besokan maulidan juga saat tetangah jam bepandir udah gerurukan parut kan itu tandanya sampai akan sejam nih
Napa bakunang-kunang mata. Ini besokan tadi guru di Tangkisung sana. Nah, di Tangkisung ceramah bulan Maulid. Di Tangkisung tadi jadi setengah jam ceramah sudah hamparut nih. Grrruk. Sampai berbunyi yang di dalam makan. Nah, ujar guru nih sadang sudah. Nah, lalu asama ilap-ilap lagi ujar jemaah nih. Nah, kalau kian nun bebinian jemaahnya. Mailap-ilap lagi guru tadi mailap-ilap. Mahala tanggung. Tambahi lagi guru aja. Jadi guru tambahi pulang setengah jam. Setengah jam pulang nambah 30 menit. Wah, sampai 30 menit kabur panjana kada bisa lagi meminandui antara si bungas lawan yang kada bungas. Ini bungas rasanya begitu berubah sudah. Ujar guru kada kau ditalusakan ini beimpos guru jangan ini ambulan boleh. Jadi wallahu alam aja guru. Nang ini nak karasaan sudah padih parut. Jangan dilawasakan benar, menjadi dilawasakan benar, kita nih bisa pulang nah kabur panjana bekunang-kunang, jadi ingat sini aja. Nah, kadusa tapi lawas, nang penting hikmah memperingati Maulid Nabi itu kita dapat. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tutur kata Nabi, bagaimana kepribadian Nabi. Pandiran Nabi itu lembut benar. Jadi kayak apa kita mempraktikkan dalam kehidupan ini untuk berbicara tutur kata yang lemah lembut. Satu. Kemudian perbuatan Nabi. Nah, Nabi kita itu diberi Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu bicaranya sedikit tapi mudah dipaham. Semua unsur dapat dipaham dengan kata-kata Nabi nang ringkas. Yang ketiga, berjalan Nabi itu tidak menoleh ke depan, tapi menoleh ke bawah. Jadi Nabi itu jalan lihat ke bawah, kada lihat ke muka, no. Apalagi kanan kiri. Wow. Asoy, berkendaraan kalau lihat kanan kiri kayak ini, udahan kadalah sempat lawas ditabrak orang. Jadi ikuti Nabi. Nabi berjalan itu bagaimana? Nabi berjalan menundukkan kepala. Kalau Nabi berjalan itu seperti orang yang turun dari atas gunung. Nah, orang turun atas gunung. Kalau matanya ke atas atau ke kanan ke kiri, gugur. Karena gunung itu posisinya mereng. Lalu ketika turun, maka perhatian ke bawah. Mata Nabi ketika turun dan ketika berjalan itu seperti itu. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyentuh sesuatu semuanya dapat berkat. Anak disentuh, orang tua disentuh. Ketika Nabi menyentuh tangan orang lain yang tidak diharamkan oleh Allah, maka orang itu dapat keberkahan dalam hidupnya. Kemudian cara Nabi makan seperti apa? Ayo kita pelajari sedikit sebelum akhir pertemuan kita hari ini. Makan Nabi, tidaklah Nabi makan terkecuali sudah terasa lapar. Dan Nabi berhenti makan sebelum terasa kenyang. Inilah tips hidup sehat. Yang selanjutnya, Nabi kita itu tidak memilah-milih akan makanan. Nabi kita seumur hidup tidak pernah mencaci akan makanan yang disediakan di hadapannya. Kita pun mestinya seperti itu. Apa yang disajikan di hadapan kita, itulah yang kita syukuri. Misalnya hari ini kita disajikan langsat saja, atau ini apa nih, sumangka kuning habang aja di dalam kotak nasi. Kirain nasi isinya sekalinya semangka habang sehiris, semangka kuning sehiris, langsatnya 3 biji, salaknya sebiji. Nah jurang ini pang panitia yang kau kita bagi hari ini bararanah. Ada ini silih banar je panitia neng sekali ada akan isinya semangka wara. Mau dimakan sini jar, bulik ke rumah raum panjangnya. Beturun daerah maaf gitu, aduh sah dipandir gitu. Belajar dari kepribadian Nabi. Nabi kada pernah mencaci
Apabila Nabi suka, Nabi makan. Bila Nabi kada suka, Nabi tinggalkan baja. Namun kada suka lawan makanan tuh, kada suka lawan semangka, tinggalkan bajau. Jangan dipandir, panitia ini bepala bener ya, kalau menyediakan makanan aja. Kira nasi rames kah, rawon kah, nasi kuning kah, semangka aja. Langsat, pada bertambah sedikit parut ini ya. Mulai rumah sudah bastilah kada makan. Dasar juan ini orang angkat 7 anak mah mencari makanan aja bila kajaran. Kadusah niatkan turun ke pemaulidan, niatnya hendak baca mau memperingati maulid Nabi, itu aja. Jadi ketika kita kada dapat apa yang kita maksud, kita kada kecewa. Nah di rumah kayak itu juga ada iwak asin aja, ikan iwak karing aja. Ada yang talu aja. Kadusa mencari nang kada ada. Lah meramang nang tidak ada. Wah ada di rumah tempe tahu aja. Sama goreng tempe tahu tadi. Bayangkan seolah-olah yang di hadapan kita itu adalah daging onta, daging ayam. Padahal itu adalah tahu dan tempe. Nang ada aja nang disyukuri, yang kada ada jangan dicari. Oh ini keluar, Bu, saya pinjam duit, pinjam ayam, adakah sepenggal dulu? Pinjam ayam. Saking pengennya anak makan kadusah nang ada aja. Nabi itu orang yang paling qanaah dalam kehidupan. Rasa cukup senantiasa apa yang diberi oleh Allah. Apabila akhlak Nabi ini, kepribadian Nabi ini dalam contoh dalam kehidupan kita akan dapatkan surga di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Surga kebahagiaan. Wallahu a'lam bisawab. Pada kabar lagi dilanjutkan. Kenapa? Kunang sudah mata. Wallahu a'lam. Anu panitia menyuruh kopi nahan. Tadi sudah makan langsat 4 biji, makanya nah, awak guru sudah nangka ini makan kan, tapi ada pulang aduh tahan. Nah jadi hingga sini aja pengajian kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW di tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat lawan kita barataan. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita barataan, baik itu hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nantinya mengumpulkan kita di akhirat beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha, ampun maaf zahir batin dunia akhirat. Usikum manafsi bitaqwallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum diakhiri, guru hendak besarwan ini besarwan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah akan dilaksanakan pada malam minggu nang akan datang ini. Nah, jadi nang akan datang adalah ke pesantren malam minggu ba'da isya. Kita baca maulid, tuntung baca maulid, langsung aja. Nah kayak di sini juga langsung aja ceramah. Siapa yang ceramah? Habib Ahmad Jindan dari Jakarta, adiknya Habib Novel Jindan. Ya, nah jadi orangnya lembut, orangnya santun, orangnya tutur katanya bijak, orangnya dalam mengajak kebaikan, menceritakan kepribadian Nabi itu sangat menyentuh di dalam hati. Jadi ibu-ibu ajak suami sampean, ajak anak-anak sampean, ajak mantu-mantu sampean, keluarga sampean, umumkan di media sosial bahwasanya malam minggu ini, malam ke-8 bulan Rabiul Awal, di pesantren di dekat rumah guru akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Umumkan, sebarluaskan ajakan kebaikan ini. Karena begini ibu, sampean kalau menggunakan media sosial sampean kabarkan kepada teman sampean, keluarga sampean,
Ternyata dengan mendapat informasi seperti ini keluarga sampean, ada 3 orang misalnya yang berangkat, ya. Ini guru contohkan, 3 orang yang berangkat nantinya menghadiri peringatan Maulid Nabi di pesantren malam minggu yang akan datang ini. Nah, 3 orang aja yang datang. Dengan perantara pian memberikan informasi melalui media sosial. Pian buka, pian pasang di WA, pian pasang di Instagram, pian pasang diumumkan di YouTube. Nah, untuk mengajak orang lain datang ke tempat kebaikan. Lalu yang 3 orang tadi berangkat ke pesantren, duduk dia di sana, ikut bersalawat kepada Nabi. Hati mereka gembira, mereka mendengar nasihat-nasihat, mereka mendengar akhlaknya Nabi Muhammad. Kemudian yang 3 orang ini diberi pahala oleh Allah. Misalnya yang satu diberi pahala 90, yang satu diberi pahala 70, yang satu diberi pahala 60 karena sambil guring yang satu ini nih. Nomor 3 nih sambil guring tali liuran. Jadi 60 aja dapat pahalanya. Maka sampian Bu yang memberikan informasi kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, yang 60 sampian dikasih pahala oleh Allah, yang 70 dikasih oleh Allah pahalanya, yang 90 dikasih juga. Itulah keuntungan orang nang mandalla ala khairin kafailihi. Siapa yang mengajak kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain mengerjakan akan kebaikan itu, maka dia diberi pahala oleh Allah sebagaimana Allah beri pahala kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan itu tersebut nang atas dasar ajakan dia orang lain itu melakukan kebaikan. Maka sebarluaskanlah kebaikan ini agar menjadi amal jariah, agar menjadi amal kebaikan bagi kita. Di samping itu kita juga hadir ke tempat itu. Kalau kayak itu gula aja ulun memboy orang aja orang ada tulak tadinya kayak itu tuh tak salah. Nang ianya seorang jua itu tambahan pahalanya aja lah. Nah, yang kedua, kalau sampian pengen hendak mengasih makan orang-orang nang hadir di tempat itu, monggo. Guru kada menarang, ya. Ujar pian, wah aku anak bawakan nasi ke situ sama tempat guru itu biasanya kan guru kan menyediakan tempat untuk membagikan nasi. Silahkan, sampian mau masak apa kayak ikan teri, masak hintalu. Ya